bareng Wonder by BNI. Info lengkapnya boleh follow Instagram di @BNI Panda. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Film Timur terinspirasi dari kejadian nyata, mengambil fokus nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan yang dimiliki karakter-karakter seperti Timur melalui perjuangan dan kepercayaan untuk melakukan hal baik di tengah konflik kekerasan. Diproduseri oleh Ryan Santoso, disutradarai oleh Iko Wais. Ini adalah kebun penyutradaraan dari Bang Iko. Boleh tepuk tangan teman-teman. Dan akan mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 18 Desember 2025. Sebelum kita lanjut untuk ngobrol dengan jajaran cast dan filmmaker, kita akan melihat official poster kita. Bahkan dari itu kita akan undang bergabung bersama dengan kita segenap jajaran cast dan filmmaker untuk bergabung bersama dengan kita. Jadi guys, bukan cuma nonton, berkesempatan nih menghadiri press conference, poster dan trailer film Timur. Biar nggak makin penasaran, yuk kita simak press con, poster dan trailernya. Jadi memang kalau untuk memproduksi film itu memang udah dari beberapa tahun sebelumnya kan. Ya. Terus memang udah dalam hati tuh abis COVID itu melihat perfilman Indonesia ini kan makin wow ya, alhamdulillah masya Allah. Jadi berpikir peluang bisnis mana lagi nih gitu kan. Akhirnya bisa deh bisnis film lagi gitu kan. Terus sempat beberapa kali berpikir ini itu sampai akhirnya kebetulan suami saya dekat kan sama Bang Iko, ngobrol-ngobrol ada project ini, project itu. Akhirnya kayaknya menarik juga dilihat memang film yang seperti ini tuh kayaknya kalau film Indonesia tuh belum banyak ya. Dan aku rasa aku walaupun ibu-ibu di sini juga pasti walaupun kayaknya wah ini filmnya cowok banget, tapi siapa yang nggak penasaran gitu ngeliat endingnya gitu kan, siapa penjahatnya kan gitu. Jadi suatu yang menarik ya, benar dengan kalkulasi, dengan perhitungan, pastinya semuanya di sini bukan yang asal-asalan ya, benar kan? Ya dengan harapan ya banyak yang suka, banyak yang menikmati, berkabar kabul semuanya. Amin. Amin. Dan tadi setelah melihat official poster dan juga official trailernya gimana Mbak Gigi? Ya sebagai ibu penasaran pasti ya gitu kan. Terus yang aku senang tuh di film ini walaupun kayaknya kelihatannya filmnya tuh cowok banget gitu, kayaknya action banget, tapi tuh nggak jauh-jauh dari drama sih sebenarnya gitu. Jadi pasti semuanya akan menikmati film ini. Buat saya pribadi ini tantangan banget, belum pernah menulis film action sebelumnya. Jadi langsung menantang diri sendiri, langsung terima aja dulu baru mikirnya dan ternyata dalam perjalanannya tantangan terbesarnya justru bukan masalah actionnya, tapi yaitu tantangan buat saya adalah bagaimana menulis sesuatu dari sudut pandang dengan menggunakan perasaan laki-laki. Setelah lama ini saya lebih banyak berbicara dari sudut pandang perempuan, sekarang harus berbicara dari sudut pandang laki-laki. Untungnya saya punya penulis pendamping yang juga sangat luar biasa, Samuel Rustandi. Boleh berdiri dong Samuel, ini dia Samuel Rustandi. Yang akhirnya banyak, tentu saja yang lebih banyak mengoreksi saya dalam hal tentang bicara tentang perasaan laki-laki. Yes. Ngobrol sama Bang Iko seperti apa Mbak Titi? Boleh ceritakan dong? Kan kalau ngobrol sama Bang Iko lebih banyak bercandanya sih Bang. Sampai saya bingung ini bercanda apa beneran sih. Jadi bagian actionnya terutama lebih banyak ngobrol dengan Bang Iko, khususnya bagian actionnya, di mana tugas kami sebagai penulis adalah memberikan ruang-ruang di mana letak-letak titik-titik actionnya. Itu baru Bang Iko sangat membantu Bang Iko dan timnya untuk menjelaskan actionnya seperti apa sehingga kami bisa menggabungkan dengan perasaan dalam adegan itu seperti apa. Karakter Daniel di sini adalah salah satu warga lokal yang ikut menemani para peneliti-peneliti yang ada di film, dan ini luar biasa sekali. Kalau misalnya pengalaman saya adalah di panggung dan musikal, dan beberapa kali juga pernah memainkan skripnya Mbak Tinut kebetulan di panggung. Bedanya adalah seperti biasa kalau di film sama di panggung, bedanya adalah kalau di panggung kita exaggerate-nya lebih besar, kalau di film kita harus tone down dan cari jalan tengahnya supaya tetap ekspresif di kamera. Dan kali ini tuh dapatnya action ya.
kalau biasa di panggung koreografinya nari, kalau di sini koreografinya fighting ya. Itu gimana tuh berarti challenge itu? Itu sangat menantang sekali, apalagi lokasinya kita di hutan. Kalau bilang cuma 8 kilo, tapi kita 1,5 jam. Sebelum masuk hutan kita akan melewati jalan-jalan yang yang ada di aspal. Kan tiap hari seperti itu. Kita masuk hutan jam 4 sore, kita keluar hutan jam 7 pagi. Jadi dunia kita terbalik, say. Tapi seru ya pengalaman. Sekali, apalagi tantangannya juga ada cuaca yang benar ekstrim di hutan tuh luar biasa sih. Dan jadi bagian dari film Timur ini saya bersyukur sekali dipercayakan sama Bang Iko Uwais yang mendirect dengan luar biasa juga, membiarkan kita bermain playful, dan ketika ada sesuatu yang harus diomongin beliau langsung datang ke kita dan membisikkan sesuatu langsung jadi. Yes. Semua pemain juga mengalami itu sih, dan saya bersyukur sekali bisa ada di project ini. Semoga project ini bisa diterima masyarakat luas dan disebarluaskan karena ceritanya ini luar biasa. Jadi gini, gua itu bertumbuh besar nonton film action Indonesia. My first hero in action movie itu Iko Uwais. Yes. Bisa nari aja. Jualnya gitu. Nah, tapi serius ini Iko ngomong sama Bang Iko juga. My first hero in action movie itu Iko Uwais di The Raid. Dimana gue ingat dulu satu bioskop itu berdiri tepuk tangan ketika final fight-nya dia. Yes. Itu vividly gue inget di ingatan gue, dan sekarang gue bekerja sama dengan orang yang gue idolakan dari dulu, which is very amazing menurut gue. Dan gue setuju kalau teman-teman di sini juga merasa seperti itu ya. But for me it's more personal like that. Dan ya syutingnya seperti yang Leon bilang ya, it's very challenging tapi very well handled dengan Galikos dan Gali Sundara dan tim produksi semuanya. Gue salut dengan apa yang sudah kami achieve sampai sekarang gitu ya. Dan no words can describe that. Sebenarnya sama kayak Pizza Hell, saya juga tumbuh besar nonton film Indonesia yang enggak, tapi ini beneran gitu. Tapi pada zaman dulu saya nggak boleh beli tiket karena belum 17 tahun. Karena itu kan terlalu banyak darah gitu. Saya selalu ngajak ibu saya buat beli tiket. Jangan ditiru tapi ya. Cuma emang karena saya suka nonton film dari dulu, film action, dan bisa dapat kesempatan sama Bang Iko juga suatu hal yang luar biasa buat saya gitu. Dan rasanya ketika syuting ini pun ketemu teman-teman cast yang luar biasa, kayak ketemu keluarga baru lagi gitu. Beneran kita tuh bondingnya ibaratnya satu hari di jalan semua turun sih. Enggak salah kan? Jadi selama hampir 3 bulan kami di Bandung tengah hutan, beneran kayak Keluarga baru. keluarga baru banget gitu. Satu pengalaman baru lagi buat saya, dan saya happy bisa kerja bareng orang-orang yang ada di sini sih gitu. Yes. Dan karakter Nafi sendiri kayak apa sih? Boleh diceritakan? Silakan. Sampai lupa kan ya. Nafi itu salah satu kelompok peneliti yang kebetulan diculik oleh kelompoknya Tobias dan saya dan Yasamin Jasim. Karena yang paling muda, kami tuh negosiatornya. Oke. Karena masih jiwa muda tuh berusaha banyak nego, tapi sebenarnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana gitu. Sisanya nanti nonton filmnya aja. Ada orang kebanyakan ya. Trans adalah salah satu tokoh antagonis di film ini yang lumayan bikin sibuk Timur dan Rebunya pastinya. Ya. Bisa kita lihat di trailernya. Dan pasti akan lebih banyak lagi nanti di film panjangnya. Yes. Dan satu lagi dulu saya pertama kali syuting itu sama Bang Iko jadi fighter, cuma sekali full mati nih. Jadi pertama syuting kamu sekali full nanti Pertama syuting. Iya. Bang Iko nih. Iya. Ya kan full mati. Alhamdulillah dapat bagian yang luar biasa. Wih, thank you Bang. Kalau kali ini gimana keseruan? Kan waktu itu ada satu adegan, terus satu pukul mati. Dan kali ini kan ada adegan yang intens nih Bang Iko. Sekali pukul mati aja deg-degan. Nah di sini lebih intens lagi. Lagi deg-degan kayak mana? Tapi seru ya nih dari Bang Iko Project Action ya. Siap Bang. Namanya aku Mara Angelica, dan di film Timur ini aku berperan jadi Marta. So Marta di sini dia jadi salah satu peneliti yang WNA. Jadi ada aku dan suami aku yang namanya Mark. Jadi
Ada di posternya ada Sterling William, jadi dia suami aku di situ. Dan ya untuk film pertama aku benar-benar shock. I was very very shocked pas dipanggil. I was like, wait, really? You know, karena aku masih pemula for acting and everything. Jadi aku bersyukur banget bisa dapat pemeran ini, and I'm so thankful for the team juga karena keren banget. Ini pertama kali aku coba acting di film, langsung projectnya keren banget, action, and wow, I'm just so grateful for everyone here. Ya, begitu baca skrip, memang Apollo ini layernya banyak sekali ya. Kalau ibaratkan sebuah bangunan gitu ya, ya ini pondasinya nggak kuat gitu, mudah ditarik sana kemari gitu. Dan itu yang membuat beberapa konflik muncul di dalam film ini. Ada part yang ketika dia kecil, itu kan harus dirangkum dan dibawa sepanjang sampai dia dewasa nanti ya. Dan untungnya memang Bang Iko mau meluangkan waktu buat memang betul-betul sebelum syuting kita membahas adegan per adegan, bahkan dialog per dialog udah kita siapkan sebelum syuting. Jadi ketika proses syuting seperti tinggal eksekusi aja. Dan itu yang yang paling penting dari sebuah proses kreatif kan menurutku. Dia ya sama seperti Jimmy tadi bilang, dia adalah sahabat kecil yang sudah dianggap seperti saudara. Timur dan Sila, mereka tumbuh bareng, tapi dia seperti orang baik yang tidak sengaja terseret ke dalam lingkungan yang tidak baik, gitu. Kalau boleh saya rangkum dalam kayak sebuah kalimat, a good mind in a bad life, gitu. Kayak dia sebenarnya orang baik, cuman dia secara tidak sengaja terseret ke dalam lingkungan yang tidak baik. Mungkin itu karakter Apollo seperti itu. Setelah berproses panjang bersama dengan teman-teman di Film Timur, apa yang paling lo pelajari in real life setelah mendapatkan karakter Apollo ini? Kita syuting kan udah dari tahun lalu ya. Sampai sekarang pun kita masih jalan bareng, masih sama-sama kayak proses kreatifnya itu karena berjalan dengan nyaman. Akhirnya makin kesini pun ya kita kayak Ucup tadi bilang seperti menemukan keluarga yang baru gitu. Pun di film ini pun ya cerita tentang keluarga juga, tapi secara real life ya memang kita kayak seperti menemukan keluarga yang baru lagi. Memang kenapa saya memberanikan diri untuk menjadi di belakang layar juga, karena memang banyak pengalaman yang saya alami dalam arti untuk pekerjaan ini. Untuk mengeksplor apa yang masing-masing mungkin aktor yang mempunyai jiwa seninya yang sangat tinggi, dan makanya memang bingung juga untuk menjelaskannya. Dalam arti mungkin masing-masing dari teman-teman mempunyai karakter masing-masing, tapi mempunyai jiwa dan ekspektasi yang lumayan tinggi. Itulah yang saya mau menyampaikan di film ini, Timur, sebagai sutradara juga dan main juga. Dalam arti menyampaikan ke pemain satu-satu, saya tidak mendirect pemain satu-satu. Jadi apapun yang dipunyai dari masing-masing karakter, itulah mempunyai kelebihan dari masing-masing. Jadi saya tidak dalam arti tidak nggak mainstream, dalam arti saya sebagai dalangnya, tapi wayangnya saya menggerakkan. Tapi tidak, saya malah membuat magic, dalang lepas tangan, wayangnya main sendiri. Dalam arti dia mempunyai jiwanya sendiri, dan dia bisa mengeksplor dari hati nuraninya, dari isi hatinya itu mengeluarkan jiwa yang positif sendiri gitu. Jadi memang pada saat saya memainkan karakter dan saya direct dari sebuah film, ataupun saya yang menyampaikan ke teman-teman yang lain, alhamdulillah memang sangat bersyukur untuk mempunyai pemain ini, karena tidak lagi untuk bisa adaptasi. Jadi mereka sudah mempunyai talenta yang sangat luar biasa, tidak perlu kita ajarin tanda kutip, tapi
permintaan seperti apa untuk masing-masing scene per scene-nya itu udah sangat relate gitu. Jadi memang ingin menyampaikan mengeksplor ekspresi saya untuk sebagai pemain di dalam depan kamera dengan di belakang kamera itu sesuai dengan kemauan saya gitu. Jadinya memang pada saat saya di belakang layar teman-teman bermain dengan isi hatinya di depan kamera itu mungkin sama-sama jiwa kita sebagai pemeran, jadinya kita nyambung, relate itu. Jadi kalau sebagai sutradara, dia belum tentu bisa untuk mengekspresikan dirinya di depan kamera, seperti itu. Mungkin kalau saya dengan pengalaman bekerja di depan kamera pada saat saya mendirect, jadi melihat ekspresi ataupun ekspresi mukanya masing-masing memerankan sebuah karakter, itu udah nggak perlu didirect lagi. Berarti bisa dibilang approach yang dilakukan Bang Iko sebagai sutradara itu pendekatan personal ya kepada karakter itu, deketnya personal. Sangat, masing-masing. Makanya memang mungkin balik lagi, saya menyadari dari masing-masing karakter, peran dan orang, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita untuk menyampaikan sesuatu, untuk apalagi sebuah peran sangat sensitif. Dalam arti bisa nggak begini? Nggak bisa seperti itu. Dalam arti kita menyampaikannya bukan sebagai dialog untuk menyuruh tanda kutip, tapi menjelaskan backgroundnya seperti apa, dan untuk menyampaikannya dialog yang sudah diskrip ditulis seperti apa. Tapi saya sangat terbuka untuk tidak scripted untuk nanti di film, tapi yang dikeluarkan dari hati nurani jiwanya untuk mengeluarkan dialog di depan layar, daripada untuk scripted. Tergantung, kalau kita tulis dengan bahasa saya untuk dikeluarkan dengan dalam contoh Haufa, mungkin tidak akan sesuai seperti itu. Jadi konsepnya sama, tidak keluar pakem, tapi dialognya itu sangat organik seperti itu. Yes, dan di sini kan juga selain action yang kita lihat teknis sih udah pasti juara lah. Tapi di sini tadi Mbak Tino juga bilang ada sisi-sisi perasaan dan ya kan perasaan dari cowok. Nah ini gimana sebagai sutradara? Ini makanya pas Mbak Tino bilang, alhamdulillah saya mempunyai tim yang sangat luar biasa, kuat dari segi penggodokan skrip. Sudah nggak ragu lagi untuk banyak beberapa film-film Latino. Tadi pas bilang kayak itu, kepala saya lumayan merinding. Saya ingin kita diskusi pada saat di kantor, memasak skrip itu, apa yang saya rasakan, apa yang saya mau, dan Mbak Tino tidak banyak ngomong, cuma senyum doang. Saya nggak tahu itu Mbak Tino tuh dengar apa enggak. Ternyata skripnya luar biasa. Dengan saya permintaan saya banyak, dan Mbak Tino menyerap semuanya ke permintaan saya. Ternyata saya bisa bermain di situ apa yang Mbak Tino tuliskan. Jadi memang mau saya seperti ini. Jadi memang mungkin banyak teman-teman akan lihat, Iko paling ceracol, ya sedikit ini ceracol. Ya darah gitu ya, darah gitu ya. Apa ya? Ya itulah pokoknya. Agak ngilu ya suaranya. Ya agak agresif gitu ya. Cuma saya ingin memainkan Mbak. Tolong Mbak, bagaimana caranya action kita kolaborasikan dengan menyayat kulit, tapi hati penonton ya bisa tersayat seperti itu. Jadi tidak hanya action kita agresif yang kita tunjukin, tapi rasa persaudaraan. Mungkin kalau misalkan percintaan laki-laki dan perempuan itu lumayan ya sakit hatinya banyak ya. Cuman bagaimana caranya laki-laki dengan laki-laki brotherhood dengan persaudaraan itu yang orang mungkin bisa diartikulasikan secara visual dan dialog dengan gestur, itu udah lumayan kompleks itu. Jadi Bang di situ tepuk tangan untuk Bang Iko. Jika di lokal ataupun internasional, maksudnya banyak yang perbandingan dalam arti, bukan membandingkan dalam arti, kalau bisa kita mau mengeksplor, kita mempunyai rasa untuk berkreasi di depan kamera, pasti itu kan ada pada saat kita berdialog, itu ada refleks refleks kita mau seperti apa, cuma tidak sesuai dengan skrip seperti itu. Cuman mau kita mengeksplor dengan perasaan sebagai aktor itu di depan kamera, tapi ada keterbatasan karena kemauan dari sutradara sendiri. Cuman makanya itu dengan adanya alhamdulillah ya bisa didiskusikan di luar negeri, dan rasa beban saya itu apakah sampai dengan
curahan hati seorang director untuk bisa secara ekspresif untuk di depan layar tuh connect atau tidak di perfilman internasional seperti itu. Cuman saya yakin dengan mempunyai perbendaharaan di film ini itu film kita insya Allah sih nggak ada kalahnya sama film-film internasional. Itu dia luar biasa. Film horor, ternyata sensasi nonton film action tuh menurut aku kurang lebih sama gitu. Sebagai perempuan tuh pasti ada tutupnya takut, tapi kalau horor kadang-kadang tutup terus sampai ketiduran. Kalau horor tuh pasti biasanya kita perempuan wow gitu kan. Jadi menurut aku tuh ternyata punya sensasi yang kurang lebih sama. Jadi aku pengennya lebih banyak lagi orang bisa nonton action, karena buat perempuan pasti sini siapa sih yang nggak senang nonton film horor. Cobain deh nonton film action juga. Ya. Sebenarnya kurang lebih tuh sama. Dapat pengalaman ya. Dan pengalamannya tuh ngeri-ngeri sedapnya tuh sama. Plus lagi ya adrenalinnya beda, tapi kurang lebih ya kayak gitu ya pokoknya. Pengen nonton tapi takut gitu kan. Terus ditambah lagi memang yang aku senang itu memang banyak yang tidak di luar ekspektasi gitu. Ternyata ceritanya tuh juga seru, drama. Itu yang aku senang dari film-film yang kayaknya cowok banget, tapi ternyata ternyata gitu banget gitu. Ternyata sweet banget mereka yang gitu. Hasilnya tetap dikasih ya. Ada jiwa-jiwa kayak gitu juga. Dan menyenangkan nonton film ini fulfilled gitu. Yes, terima kasih Nagita Stalina. Thank you. Baik, ini ya yang di Ryan bilang tadi, ini salah satu film Indonesia, betul, anak bangsa, kreasi anak bangsa, dan mudah-mudahan salah satu heritage film Indonesia yang akan kita banggakan juga ya, dan ada instansi yang kita banggakan, kita punya instansi yang sangat kuat untuk kita bisa film nasionalisme juga ada di sini, itu yang kita pengen tunjukkan. Jadi salah satu film yang kuat nasionalismenya dan mempunyai instansi yang sangat bisa kita banggakan di film Indonesia ini. Oke guys, saksikan preskon Film Timur di channel BCN.